Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalimat alhamdulillah tak henti-hentinya untuk kita ucapkan, dan kita merasakan dengan kalimat alhamdulillah itu kita sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalimat alhamdulillah itu adalah lafaz daripada zikir. Lafaz zikir, macam-macam daripada zikir, di antaranya adalah alhamdulillah. Setelah sholat kita zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Terkadang kita salah menyikapi juga gitu, bahwa lafaz alhamdulillah itu, dengan mengucapkan alhamdulillah itu kita sudah merasa menjadi hamba Allah yang sudah bersyukur. Padahal dengan mengucap alhamdulillah itu hanya pada lidah kita saja, pada bibir kita saja, itu hanya bermakna sebagai ucapan saja. Belum dia bermakna sebagai rasa syukur. Bahkan dia belum bermakna sebagai zikir. Alhamdulillah bisa bermakna menjadi zikir apabila kita memahami makna yang dalam kalimat alhamdulillah itu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, kita menyatakan bahwa pujian-pujian itu hanya layak diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengucapkan zikir alhamdulillah, namun di dalam hati kita berkeyakinan kuat bahwa yang layak untuk dipuji itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi nyatanya kita masih memuji atasan kita. Kita masih memuji orang yang seakan-akan dimuliakan dan segala macamnya. Padahal pujian yang layak itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kepada manusia hanya sekedarnya saja. Bahkan tidak boleh berlebihan. Dengan mengucapkan alhamdulillah kita sudah menyatakan diri kita bahwa diri kita sudah bersyukur. Padahal hanya sebagai ucapan saja, karena tidak diresapi dengan jiwa raga kita. Apalagi dengan pengamalan.
Maka kita harus benar-benar memahami makna daripada alhamdulillah agar ucapan alhamdulillah menjadi sebuah zikir dan juga menjadi sebuah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu ditandai dengan meningkatnya keimanan kita, menebalnya ketakwaan kita, menguatnya jati diri kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin. Istiqomah kita dalam menjalankan ibadah-ibadah yang hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan kepada kita semua, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Ini kalimat Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan bahwa kita ini banyak hamba-hambanya ini yang tidak bersyukur. Wa qalilum min ibadi, dan sedikit daripada hamba-hambaku yang apa? Yang banyak bersyukur. Artinya hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur itu jumlahnya sangat sedikit sekali. Padahal nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat yang sangat besar diberikannya kepada hamba-hambanya. Jangankan hamba Allah yang bertakwa, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba yang mendustakan daripada Allah Subhanahu wa taala pun Allah juga memberikannya nikmat. Dan kita semua yang seharusnya sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, haruslah banyak bersyukur. Jangan sampai kita kena dengan kalimat qalilum min wa qalilum min ibadiyasy syakur. Kita harus tahu hakikat daripada penciptaan kita. Kita harus tahu sebagai muslim itu seperti apa. Sebagai mukmin itu yang harus kita lakukan itu seperti apa. Sebagai ciptaan saja terus kita harus mengetahuinya. Dan kalimat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala seperti wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun misalnya. Ayat ini mestinya harus paham betul kita, tahu betul kita makna yang terkandung daripada ayat ini. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Kalau tadi Allah berfirman dengan kata ibadi, kemudian Allah berfirman dengan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan pada keseharian-harian kita juga minta Allah menyaksikan kepada kita semua dengan iyyaka na'budu. Ini adalah kalimat, ada kalimat yang terus berulang-ulang. Bahkan kita sangat lancar untuk membacanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini adalah penghambaan. Kalau kita sudah mengatakan setiap harinya minimal 17 kali kita mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, iyyaka, kepadamu wahai Allah Subhanahu wa taala, na'budu, kami beribadah. Kami beribadah itu apa?
Kok tadi kalimatnya memakai ibadi, kemudian kalimatnya memakai liya'budun, kalimatnya memakai na'budu. Asal kata kalimat itu adalah abada ya'budu ibadatan. Abada ya'budu ibadatan. Itu asal kalimatnya. Ibadah itu masdarnya. Abidun. Isim fa'ilnya abidun. Orang yang banyak beribadah akan disebut dengan abid. Makanya orang yang banyak ilmunya disebut dengan alim. Itu daripada isim fa'il itu. Kemudian ibadah masdarnya. Maknanya adalah ada abada ya'badu abdan, ya. Abdun. Ada kalimat abdun. Makanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala kalau tidak diawali dengan abdun tidak boleh. Abdul Basit, ya, Abdul Rahman, Abdul Rahim. Karena sifat yang sangat mulia dengan Ar-Rahim, Ar-Rahman, ya, Al-Malik, Al-Mulk. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala harus diawali dengan abdun, hamba. Hamba itu apa? Hamba, iya hamba. Kalau dulu masih ada penghambaan, ada namanya hamba sahaya. Apabila hamba sahaya itu sudah dibeli hamba sahaya itu, maka tuan dan majikannya mau memperlakukan seperti apapun boleh. Hingga menggaulinya pun boleh. Ya. Itu disebut dengan hamba sahaya. Kalimatnya dengan abdun itu juga. Dengan membeli tadi boleh untuk dipakai. Boleh untuk apapun dikerjakan segala macam. Sama halnya dengan wanita. Ya. Mahar itu adalah mas kawin, artinya membeli, tapi sesuai dengan permintaannya. Beda dengan hamba sahaya tadi. Hamba sahaya itu diperjualbelikan. Tetapi kalau wanita itu dibeli dengan maharnya, dengan permintaan, sesuai dengan permintaannya lah yang harus dibayar. Tetapi makna daripada mahar itu adalah pensucian daripada wanita, ya, mengangkat daripada derajat wanita, ya, karena dia sudah dimiliki oleh suaminya, dan fungsi suami sebagai pengayomnya, sebagai pelindungnya, sebagai pembimbingnya, bukan dihinakan dengan membelinya. Beda dengan hamba sahaya. Hamba sahaya dibeli ya seperti budak. Ini yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan seorang hamba muslim, seorang mukmin. Kalau dia menjadi hamba sahaya, dia menjadi hamba sahaya siapa? Dia adalah menjadi hamba sahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah menyaksikan, bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu, maknanya yang terdalam, maknanya daripada kalimat itu juga bahwa kita bersaksi dan menyaksikan, minta Allah menyaksikan kita ini adalah hamba sahayanya Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hambanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hamba sahayanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih hina daripada budak dan hamba sahaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu kewajiban kita, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala artinya kita menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai yang paling mulia di atas kita. Mensucikan Allah Subhanahu wa taala menjadi tuan kita. Tuan yang bisa mengatur kita.
Apapun semuanya akan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian diwajibkan untuk sholat 5 waktu. Maka sholatlah 5 waktu. Kalian diwajibkan untuk mengeluarkan zakat, maka keluarkanlah zakat. Kalian diwajibkan untuk berpuasa, maka berpuasalah. Namun banyak daripada kita qalilum min ibadah syakur tadi tidak mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita cenderung untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar daripada apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menjauhi daripada larangan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Ini penting kita sampaikan dikarenakan memang tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kita sesama kita ini harus saling menasehati tentang kebenaran dan juga kesabaran. Nah, itu adalah penghambaan. Penghambaan itu adalah sebuah hal yang bergantung kepada kita, kepada siapa kita bergantung. Kalau kita memang benar-benar bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sangat tergantung, bukan hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi sangat tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Barulah rasa penghambaan itu menjadi jati diri kita. Kita benar-benar merasa seorang hamba sahaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun untuk menjadi hamba sahaya Allah Subhanahu wa taala, kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Itu pula harapan kita. Kita banyak beribadah, pengen jadi hamba Allah Subhanahu wa taala, banyak menjadi hamba yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dicintai pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dicintai Allah Subhanahu wa taala, kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala macam masalah pun kita pengen untuk dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita kadang lupa caranya. Bagaimana caranya agar Allah itu mencintai kita? Apakah cukup dengan kita banyak beribadah saja kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah cinta dan ridho kepada kita semua? Tidak cukup dengan hal tersebut. Harus tahu jalannya. Apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Banyak sekali harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah minta dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, minta dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta diampuni lagi dosa-dosa kita semua. Minta dimudahkan segala urusan kita. Dan banyak permintaan-permintaan kepada kita semua. Kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jalannya, kata Allah Subhanahu wa taala. Saya ini buka muqaddimahnya dulu. Nanti isinya dikit aja. Muqaddimah. Makanya judulnya muqaddimah. Pentingnya HPT dan kajiannya bagi warga dan simpatisan Muhammadiyah.
Kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita tidak tahu jalannya supaya Allah cinta kepada kita. Kita sering lupa jalannya. Kali ini kita saling mengingatkan bahwa Allah memberikan jalannya kepada kita semua. Allah memberikan jalannya. Qul, wahai Muhammad, katakanlah, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian semua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, menyuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita semua, in kuntum, kalau kalian semua, tuhibbunallah, mau mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian mau mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Allah Subhanahu wa taala menyuruh Rasulullah mengatakan kepada umat ini, kalau mau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ikuti aku. Jalan selamat kita itu dengan mengikuti Rasulullah. Dan jalan kita supaya dicintai, bahkan jalan kita supaya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, jalannya adalah dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang disabdakan oleh Rasulullah, apapun yang dilakukan, apapun yang diperintahkan, apapun yang disetujui, apapun yang datangnya dari Rasulullah, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Bahkan Allah mengingatkan juga kepada kita semua, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu, apapun yang datang dari Rasul itu ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu. Tapi kalau yang dilarangnya jauhi. Jangan didekati, bukan jangan dilakukan, tetapi jangan didekati. Banyak kalimat-kalimat dalam Al-Quran itu yang kita menyuruh kita untuk menjauhi daripada perbuatan maksiat, menjauhi. Kalimatnya bukan jangan kalian lakukan, bukan, tetapi jangan kalian dekati. Artinya harus menjauhi. Artinya kalau jalan-jalan maksiat, jalan-jalan dosa itu, ya, perintahnya untuk menjauhinya, jauhi. Jangan dilakukan. Nah, ini yang datang dari Rasulullah SAW haruslah semuanya diikuti. Itulah kita bermuhammadiyah itu. Nah, nanti kita kupas lagi tentang bermuhammadiyahnya. Kita selesaikan ini dulu. Setelah kita mau mencintai Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, jalannya dengan kita mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya dengan bersolawat, bukan. Bukan hanya dengan majelis-majelis solawat, bukan. Tetapi mengikuti apa yang datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ambil semuanya. Bahkan jemaah sekalian rahimakumullah, ada seorang sahabat yang sebelumnya pernah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan. Ikut Rasulullah dalam sebuah perjalanan. Kemudian di tengah perjalanan itu Rasulullah kebelet. Perjalanan itu. Kemudian Rasulullah menepi, ada sebuah pohon dekat situ. Kemudian Rasulullah kencing di situ.
Ini hanya karena perjalanan saja, perjalanan yang jauh mungkin dan segala macamnya, Rasulullah itu kebelet aja. Kebetulan ada pohon di situ. Kemudian Rasulullah kencing di situ. Setelah itu lanjut lagi perjalanan. Lanjut lagi perjalanan segala macam. Tidak lama setelah itu, mungkin dalam waktu sebulan, 2 bulan, entah beberapa lama setelah itu, ada seorang sahabat yang pada saat itu mengikuti perjalanan Rasulullah waktu itu. Kemudian dia melalui jalan itu kembali. Dia melalui jalan itu kembali melihat pohon itu tadi. Saking cintanya kepada Rasulullah. Dan apapun yang datangnya dari Rasulullah dan apapun yang dilakukan oleh Rasulullah, ia ingin melakukannya. Saking cintanya kepada Rasulullah. Melewati jalan itu, kemudian dia berhenti, pergi pohon ke pohon itu dan kencing di situ. Masya Allah, subhanallah. Saking cintanya dia kepada Rasulullah, apapun yang datang, paham apapun yang datang dari Rasulullah. Wa ma'atakumur rasul fakhudhu. Apa yang datang itu diambil. Apa yang dilakukan ya kerjakan pula. Ini saking polosnya seorang sahabat tadi. Saking polosnya. Padahal itu bukan merupakan sunnah kencing di pohon itu. Kalau sunnah itu yang Rasulullah lakukan, kemudian Rasulullah mengajak kita untuk melakukannya. Ini kan kebetulan saja, hanya kepribadian saja sebagai manusia biasa, Rasulullah butuh juga untuk pipis. Namun saking cintanya seorang pengikut Rasulullah SAW pernah melakukan itu Rasulullah, ia pengen pula melakukannya. Itu karena membekasnya rasa cinta yang kuat kepada Rasulullah SAW. Maka apapun yang datang ya, dari Rasulullah, apapun yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, ia lakukan. Sampai dengan perbuatan yang seharusnya bukan sunnah pun dia lakukan. Karena kebetulan dia adalah sahabat yang mengikuti, kebetulan dia adalah sahabat yang melihat proses kemudian hidup di zaman Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang berbahagia, orang-orang yang hidup di zaman Rasulullah, di zaman jahiliyah terutama, ya, jangan kita sangka lebih ringan, lebih mudah untuk menerima Islam, untuk menerima ajaran syariat Islam, apalagi untuk mengakui bahwa ini adalah utusan Allah, Rasul utusan Allah. Perbuatannya sangat berat. Itu yang membedakan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kualitasnya berbeda. Antara sahabat, tabi'ut tabi'in, kita di bawah sekali di sini di akhir zaman. Yang sangat-sangat jauh kualitasnya. Sebuah tantangan, sebuah hal yang sangat berat sekali. Kita sama-sama hidup semasa seperti ini, tiba-tiba ada yang mengaku nabi. Di zaman jahiliyah, di zaman orang tidak lagi punya peradaban dan segala macamnya. Di zaman orang-orang yang buta dengan sesuatu kebenaran. Tiba-tiba ada seorang Muhammad mengaku menjadi seorang Rasul. Apakah itu mudah? Itu yang membedakan kita dengan para sahabat. Maka Rasulullah SAW
Dalam sabdanya itu sebutkan ya, khairu qarni tsumma talunahum tsumma yalunahum tsumma yalunahum. Sebaik-baik masa itu adalah masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kemudian setelahnya berarti tabi'in. Ya, tabi'in. Summa yalunahum, kemudian tabi'in. Nah, kita yang mananya kita ini gitu kan? Jauh sekali. Jauh sekali kita. Kalau dibandingkan dengan para sahabat itu. Para sahabat yang terbaik. Ini pada zaman yang mana ya? Zaman turunnya Rasulullah, diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya. Ada putus risalah dari Nabi Isa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebanyak 200 tahun. Itu disebut dengan qarnu fatrah. Masa fatrah. Masa fatrah itu adalah masa kosongnya wahyu. Masa kosongnya utusan Allah Subhanahu wa taala, Rasul. Nabi Musa dengan Nabi Harun dengan satu masanya. Dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Isa itu tidak terputus masanya. Selalu Allah turunkan para nabi dan rasul. Namun setelah Nabi Isa tidak ada lagi yang membawa risalah hingga 200 tahunan. Baru setelah itu ada Nabi Muhammad SAW. Begitu beratnya perjuangan beliau yang harus kita cintai. Bukan hanya dengan bersolawat, tetapi mengikuti dan menghidupkan daripada apa yang dilakukannya, yang dinamakan dengan sunnah. Wajar pada zaman itu ya, boleh disebut dengan wajar pada zaman itu ya, orang tidak tahu dengan peradaban, tidak tahu dengan syariat. 200 tahunan terputusnya. Baru Allah ada Rasulullah diutus. Dan kita pada zaman ini dimudahkan untuk mendalami daripada ilmu agama. Orang-orang terdahulu itu susah untuk mendapatkan ilmu agama. Kita pada zaman yang modern ini sangat mudah untuk mendapatkan ilmu agama itu. Maka kewajiban kita untuk banyak menuntut ilmu agama, banyak menuntut atau mendalami daripada ilmu agama. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, "Wa ma kanal mu'minuna liyamfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falaula wa makanal mu'minuna." Tidaklah semua orang-orang mukmin itu, kalau seandainya terjadi sesuatu huru-hara yang harus mewajibkan kita untuk berjihad fisabilillah, itu semua orang mukmin itu tidak boleh turun semuanya untuk berjihad. Nah, ini ayat itu turun ya, yang mengatakan tidak boleh semuanya turun untuk berjihad. Walaupun dalam keadaan waktu itu yang mewajibkan kita untuk berjihad. Ini musuh-musuh Allah sudah berdatangan ini. Musuh Allah sudah berdatangan, wajiban untuk jihad. Tetapi Allah melarang. Allah tidak membolehkan kita semuanya turun untuk melakukan jihad itu. Wa makanal mu'minuna.
liyamfiru kafah. Semua orang-orang mukmin itu tidak boleh turun untuk berjihad. Falaula nafara min kulli firqatin, dan hendaklah di antara mereka itu, ya, ada sebuah firqah di antara mereka, beberapa orang kah, ya, berapa kelompok orang kah, liyatafaqahu fid din. Mereka tidak boleh turun ke medang jihad, tetapi mereka harus memperdalami agama. Liyatafaqahu fid din. Untuk apa mereka memperdalami agama? Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihi. Untuk mengingatkan pada kaumnya kalau mereka nanti sudah kembali, diingatkan kembali. Kita ini harus banyak diingat-ingat. Kalau tidak diingat-ingat kita pasti lupa. Sampai dengan zaman Nabi pun diingat-ingat. Para sahabat pun selalu diingat-ingat sama Rasulullah. Karena keimanan kita itu berbeda dengan keimanan para nabi. Keimanan kita itu yazidu wa yanqus. Yang namanya manusia biasa seperti kita ini yazidu wa yanqus. Terkadang itu bertambah keimanannya. Lagi kita duduk di masjid, duduk di majelis ilmu, bertambah keimanan kita, ghirah kita, rasa cinta kita, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kita kepada Rasulullah bertambah ini. Tapi pas keluar masjid nanti lupa, mulai cuma mikirkan bisnis, cuma mikirkan uang, cuma mikirkan kendaraan dan lain macamnya, lupa dengan memikirkan Allah Subhanahu wa taala, memikirkan untuk cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka harus diingatkan, waliyunziru qaumahum, untuk mengingatkan kaumnya, idza raja'u ilaihim, kalau nanti dia kembali, diingatkan. Bapak Ibu yang berbahagia, nah inilah tujuan daripada kita bermuhammadiyah ini. Ya, Muhammadiyah sangat indah sekali, ya, indah sekali kalimatnya. Muhammadiyah itu adalah pengikut-pengikutnya Nabi Muhammad. Jadi aneh kalau orang Muhammadiyah itu tidak banyak melakukan sunnah-sunnah Rasulullah. Karena Muhammadiyah itu ya, nisbah daripada namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Muhammad nisbahnya Muhammadiyah. Abdul Wahab bin Rustum misalnya disebut dengan Wahabi karena namanya Al-Wahhab, menjadi Wahabi, seperti itu. Itu Abdul Wahab bin Rustum. Kalau namanya Idris, pengikutnya jadi Idrisiyah. Tapi namanya Agus agak susah juga saya nyebutnya. Agus ini Agusia atau Agusia, kan enggak tahu juga kita. Agusia atau Agusia, gitu kan? Di Muhammadiyah ini, ya, bahkan dalam saya memikirkan bahwa kalau seandainya tidak ada dua kelompok di Indonesia ini, apakah kita ini masih Islam? Boleh jadi kita tidak lagi Islam, tidak ketemu dengan Islam. 1912 Muhammadiyah itu. Ya. Bagaimana menjaga daripada ajaran-ajaran itu sebagai ajaran yang utuh
kalau tidak ada dua kelompok organisasi yang besar di Indonesia ini. Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, NU. Jadi aneh juga kalau ada yang memusuhi NU, memusuhi Muhammadiyah. Padahal belum tentu dia bisa menjadi Islam kalau bukan dikarenakan, bisa jadi bukan dikarenakan adanya dua kelompok organisasi yang besar yang menjaga Islam itu di Indonesia ini. Nah, dari Muhammadiyah 1912, kemudian 1928 lahirlah Majelis Tarjih Muhammadiyah. Jadi Majelis Tarjih Muhammadiyah itu lahir pada 1928. Kemudian berubah menjadi Majelis Tarjih wa Tajdid pada tahun 2005. Lahirlah HPT, Himpunan Putusan Tarjih. Ada disebut dengan juga fatwa. Nah, kita yang bermuhammadiyah ini, kita ingin yang bermuhammadiyah ini, dan mereka para pendiri Muhammadiyah ini menginginkan kita ini menjadi orang-orang yang benar-benar Muhammadiyah. Bukan hanya logo saja dipakai, bukan hanya aumnya saja yang dimanfaatkan. Aumnya saja dimanfaatkan, tapi makna Muhammadiyahnya tidak tahu. Ikut kajian Muhammadiyah tidak mau. Tapi kalau masalah aumnya kencangnya. Ini bermuhammadiyah itu, pendahulu kita menginginkan kita itu bermuhammadiyah itu adalah jati diri kita, hati kita ini terpaut langsung kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kapan sibuk dengan aum, dengan Nabi Muhammad lupa. Padahal kita Muhammadiyah, bersolawat lupa, saking sibuknya, sibuk ngurusi aumnya, karena ada duitnya kan di aum. Sibuk dari pagi sampai siang, tetapi ya dalam kesibukannya lupa untuk bersolawat. Dalam kesibukannya pun lupa untuk menghadiri majelis taklimnya, saking sibuknya. Apakah itu yang disuruh oleh pendiri kita di Muhammadiyah itu? Tidak. Organisasi itu hanyalah sebuah wadah dakwah, wadah sosialnya, ya, wadah kedermawanan kita, wadah simpati kita, terutama adalah wadah dakwah kita. Wadah kita untuk menjadi jati diri kita memang benar-benar menjadi Muhammadiyah, menjadi orang-orang yang benar-benar mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu baru Muhammadiyah namanya. Tidak perlu dia menjadi pengurus pun. Tetapi kalau dalam jati dirinya kuat kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah Muhammadiyah. Bapak Ibu rahimakumullah. Dan terakhir saya cuma ingin menyampaikan sedikit. Sebenarnya muqaddimah lebih panjang Pak Gus. Makanya judulnya muqaddimah pentingnya HPT. Saya hanya ingin menceritakan sedikit tentang bagaimana HPT itu lahir. Ini namanya ijtihad. Namanya ijtihad yang tidak diperselisihkan oleh seluruh ulama. Sumber daripada Islam itu hanya 4 yang tidak diperselisihkan. Sumber Islam itu sampai dengan 10, ada yang sampai 11. Namun ada yang 4 yang sangat disepakati, tidak ada perselisihan pada umat. Apa itu? Al-Quran. Yang kedua, Al-Hadis. Yang ketiga, ijma.
Yang keempat, qiyas. Bagaimana para ulama itu bisa menghasilkan daripada ijma dan bisa mengkiaskan sesuatu itu. Itu namanya ijtihad. Apakah ruang ijtihad itu sudah tertutup? Tidak. Ruang ijtihad itu tidak pernah tertutup. Tetapi sesuatu yang mutlak hukumnya itu tidak boleh lagi diijtihadkan. Bagaimana proses ijtihad itu? Setelah saya baca bagaimana ijtihadnya para pendahulu di Muhammadiyah ini, ya, dengan konsep dan metode ijtihadnya yang begitu brilian, yang begitu luar biasa. Oh, ternyata luar biasa, ya, konsep ijtihadnya itu. Konsep ijtihadnya itu pakai 3 metode. Ada namanya metode bayani, ada metode burhani, kemudian ada metode irfani. Ini luar biasa ini metode yang dipakai ini. Sementara pada umumnya orang yang lain itu memakai metode tidak memakai burhani, maka mereka hanya memakai metode qiyasi. Tetapi bagaimana Muhammadiyah memakai 3 metode ini sehingga lahirlah sebuah fatwa, sehingga lahirlah yang namanya himpunan putusan tarjih ini. Bukan hanya berkumpul kemudian ditulis-tulis, oret-oret segala macam dicetak, bukan. Bukan. Menulis ini melahirkan daripada HPT, kemudian juga fatwa itu dengan proses yang sangat panjang yang meliputi dengan metode-metodenya. Ini metode dipakai juga, ada beberapa metode ini ya, seperti tokoh Al-Amin apa namanya itu juga memakai 3 metode ini. Ya. Ada menyebutkan Muhammadiyah mengadopsinya, tapi setelah lihat tokoh itu tahun 50-an, sementara HPT Majelis Tarjih ini tahun 1928 gitu. Bagaimana pula untuk mengadopsi gitu. Dan saya salut untuk para pendahulu di Muhammadiyah ini melahirkan beberapa metode ini. Yang pertama metodenya itu adalah, ini disampaikan secara singkat saja, tapi harus kita pahami bahwa kesusahan dan sangat susahnya para pendahulu itu untuk melahirkan fatwa dan HPT. Jalannya itu ribet sekali, namun dalam sekali pengkajiannya. Yang pertama bayani. Bayani itu pendekatan yang menggali hukum yang bertolak kepada Al-Quran dan Sunnah saja. Tapi digabungkan dalam Muhammadiyah sampai qiyasinya juga di situ. Gitu. Makanya tidak ada metode qiyasinya di situ. Sudah digabungkan semua di situ. Karena memang ada butuh qiyas di situ. Ya. Ini mengkaji dengan menganalisa makna, menganalisa kosakatanya, semuanya dianalisa semua. Ya, dalam kajian bayani ini. Sehingga ada sumber rujukannya itu adalah Al-Quran dan Sunnah, diambil semua. Karena majelisnya adalah majelis tarjih, yang merojih ambil yang paling rojih. Kalau namanya hadis itu diambil yang paling rojih, yang paling memungkinkan di antara hadis-hadis yang lainnya atau dalil-dalil yang lainnya, yang paling memungkinkan, yang paling kuat, itulah yang diambil. Kemudian dianalisa secara kebahasaannya, dilihat dalam Al-Quran maupun hadis itu apakah ini maknanya umum, apakah ini maknanya khas, ini apakah ayatnya ini mutlak, apakah ini daripada muqayyad, ya.
ini adalah ayat muhkam ataukah ayat mutasyabih, semuanya digali. Tidak serta-merta main comot-comot ambil aja seperti itu, tidak. Ini metode bayani, kemudian juga dengan pendekatan tematik kolektif, ya, istiqra' al-ma'nawi. Tidak hanya mengambil mentah-mentah, menetapkan hukum, tapi mengumpulkan seluruhnya. Kemudian ambil yang paling rojih di antara itu. Ya karena waktunya, karena saya juga ingin menyampaikannya secara sedikit saja, tidak terlalu banyak. Ya. Yang kedua, metode burhani. Apa metode burhani itu? Pendekatan ijtihad berdasarkan penalaran kekuatan akal dan logika, ya, dengan sebab akibatnya, kemudian juga dengan ilmu pengetahuan dan sains dan teknologi. Itu pendekatannya. Dilihat sesuatu hal ini untuk diijtihadkan. Yang diijtihadkan kan sesuatu hal yang tidak ada dalilnya di dalam Al-Quran. Ada permasalahan yang tidak jelas dalilnya di dalam Al-Quran, tidak secara rinci di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis. Ya. Ini harus diambil istinbat hukumnya. Ambil hukumnya. Hukumnya apa? Umat ini perlu menetapkan ini hukumnya apa. Kalau tidak, ya kacau. Makanya perlunya ijtihad. Namun tidak ambil-ambil saja. Oh ini hukumnya haram. Ketemu di dalam Al-Quran menyebutkan, oh ini haram hukumnya. Ketemu dalam hadis ini, oh ini hukumnya haram. Oh ini hukumnya bid'ah dan segala macamnya. Tidak langsung seperti itu. Tetapi perlu penggalian yang dalam. Kalau di Muhammadiyah, dilihat daripada sains dan teknologinya pun dilihat, ya. Sehingga lahir misalnya KHGT. Ini juga dari ijtihad ini. Bagaimana KHGT itulah lahir, kalender hijriyah global terpadu itu. Kalau tidak ada metode yang begitu brilian seperti ini, tidak lahir itu KHGT itu. Ya, kita disibukkan teropong-teropong aja terus gitu kan. Tetapi ayat, hadis, kemudian permasalahan agama ini tidak hanya bisa dipecahkan, tidak hanya harus dipecahkan dengan melihat Al-Quran dan hadis saja. Tetapi lihat dalam ilmu pengetahuannya, dalam sains dan teknologinya dilihat. Kemudian yang terakhir, ya, metode irfani. Pendekatan dalam hukum mengandalkan intuisi, kepekaan nurani, ya, pengalaman batin dan spiritual. Ya. Nah ini yang melahirkan lazismu. Karena apa? Karena ada metode ini. Ya kepekaan kita terhadap sesama. Ini yang melahirkan juga, ya, sosial, ketentraman batin. Ini sesuai dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita ingin menjadi rahmat sekalian alam ini, ya. Maka ada namanya pendidikan di dalam Muhammadiyah, ada rumah sakit, ada lazismu dan segala macamnya ini. Ada fikih lingkungan, ada fikih bencana, fikih air yang dilahirkan itu. Kalau tidak ada metode yang hebat, itu tidak akan pernah lahir. Kalau tidak ada pendalaman dengan kajian-kajiannya, sampai dengan kajian sosial dan segala macamnya ini, ya, yang tiga daripada kajian ini, ya, bayani, burhani dan irfani, ya, tidak akan ada sekolah-sekolah Muhammadiyah yang begitu megah seperti itu. Tidak akan ada yang namanya rumah sakit, tidak ada itu lazismu. Itu semua dimaknai oleh Muhammadiyah, dicerna oleh Muhammadiyah, ditafsirkan oleh Muhammadiyah dengan majelis tarjih wa tajdidnya, ya, sehingga lahirlah
sesuatu yang dibutuhkan oleh warga Muhammadiyah, simpatisan Muhammadiyah dan warga Indonesia pada umumnya, umat Islam pada umumnya. Jamaah rahimakumullah. Sebenarnya ingin saya sampaikan juga bagaimana ya keberkahan sosial, ya filantropi, kemudian aktivis, kedermawanan, cinta kasih dan kepedulian. Dengan pendekatan irfani inilah lahirnya seperti lazismu tadi, dorongan kita kuat menjadi orang dermawan, melihat kesusahan orang-orang duafa, ya. Ada usaha kita di bidang kesehatan, pendidikan, kita kan, sampai dengan panti sosial dan lain sebagainya. Jemaah rahimakumullah. Kalau mereka sudah bersusah payah seperti itu, agar kita ini tidak susah-susah lagi untuk mencari jalan manhaj, mencari jalan untuk kita menjalankan agama ini, telah dimudahkan dengan HPT ini. Maka saya katakan ya, dengan temanya pentingnya HPT dan kajiannya. Tinggal harus kita miliki semua HPT ini. Dan banyak jawaban-jawaban permasalahan agama dan permasalahan dunia, sosial, pendidikan dan segala macamnya yang sudah dilahirkan, ya, tinggal kita jalankan. Yang insya Allah semuanya dengan analisa yang tajam, semuanya dengan perjuangan yang berat, ya, dan tidak ingin ya menyesatkan kita semua. Hanya ingin meluruskan kita agar kita menjadi umat yang berjalan lurus dengan syariat agama kita, dengan kita mengikuti Rasulullah, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat Allah Subhanahu wa taala, umat pengikut Rasulullah, berpegang teguh dengan Al-Qur'an, berpegang teguh dengan sunnah, berpegang teguh dengan syariat, ajaran agama, sehingga kita semua diberkahi, dicintai, dikasihi, diridhoi, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanakallahumma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyampaikan materi tentang ibu dan